Di Provinsi Danau Tianmu dan Laut Bambu Nanshan kini jalur sungai. Dilengkapi sistem pengkabutan pendingin udara, lokasi ini menawarkan atraksi kolam ombak hingga parade musik elektronik yang ramai. Otoritas setempat mencatat kawasan wisata tersebut rata-rata dikunjungi hampir 10.000 wisatawan per harinya. Sementara di kota Shanghai, distrik bersejarah Jalan Wukang yang dipenuhi juga toko pop-up internasional juga menjadi destinasi populer bagi turis mancanegara. Kemudahan kebijakan bebas visa serta fasilitas pengembalian dana bebas beas pertumbuhan konsumsi di Tiongkok. Data pariwisata menunjukkan negara Eropa menyumbang 30% kunjungan dengan lonjakan pembelian tiket wisata mencapai lebih dari 2 sebelumnya. Kami akan kembali untuk Anda usai jeda, tetaplah. Internetan itu soal totalitas. Di Biznet, kami melayani dengan seperti senang, menang. Pakai Biznet. Gue ada di aktivitas seharian pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru. Kesegaran tropiknya batas. Ada formula anti bau, pakaian jadi ringan, adem. Ini rahasia gue. Easy dan breezy with Soklin Pewangi Tropical Summer. Wingscan. Yuk beli sekarang. Mau pilih yang mana? Setiap pilihan bisa jadi game changer. Akses mudah, stay update tanpa ribet. Makin keren. Jadi, tahukah Anda? Destinasi wisata kelas dunia di Nusa Tenggara Timur. Taman Nasional Komodo. Pantai Pink. Danau Kelimutu. Desa Wairebu. Pulau Padar. Jawaban Anda? Makin tahu di Jadi Tahu berikutnya. Showbiz setiap Pemirsa, musibah kebakaran hutan yang melanda terjadi dan terus memburuk. Ya, di Prancis kebakaran hutan telah menghanguskan sebuah desa tanpa rumah yang tersisa. Petugas pemadam kebakaran terus berjuang memadamkan kebakaran hutan besar di berpotensi menjadi musibah terbesar dalam sejarah Spanyol. Kebakaran selama berhari-hari di Provinsi Avila telah menghanguskan sekitar 47.000 hektar. Petugas di wilayah Sierra Oeste di sebelah barat Madrid dan Provinsi Toledo yang berdekatan. Kementerian Dalam Negeri menyebut jumlah total orang yang terdampak evakuasi dan pembatasan pergerakan 90.000 orang. Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez mengatakan kebakaran ini merupakan bagian dari darurat iklim dan telah menyatakan keadaan darurat kebakaran nasional pada akhir pekan lalu. Kebakaran hebat yang melanda wilayah Giong di luar Bordeaux telah menghanguskan sebuah desa. Pihak berwenang setempat mengeluarkan perintah evakuasi dan warga sebelumnya sudah mengungsi meninggalkan segala harta bendanya. Setelah api padam, sejumlah orang kembali ke rumah. Hancur tidak tersisa.
Sementara di wilayah lain, petugas damkar dibantu pesawat pembom air masih terus mengendalikan penyebaran api. Upaya pemadaman ini harus dilakukan segera. Suhu akan mempersulit upaya pemadaman. Kebakaran yang melanda wilayah di sekitar kota Bordeaux telah membuat 222.000 orang mengungsi dari rumah. Kita bergeser ke Iran, pemirsa. Di tengah jeda serangan antara Amerika Serikat dan Iran, kondisi Selat Hormuz terlihat tenang. Kapal-kapal ada yang melintas. Dari rekaman yang dipublikasikan oleh kantor berita Fars Iran pada Senin, sejumlah kapal terlihat berlabuh di dekat Selat Hormuz. Kapal-kapal ini disebut sebelumnya pada hari Minggu, Kementerian Luar Negeri Iran mengatakan Teheran dan Muscat telah mengadakan beberapa putaran pembicaraan teknis untuk memastikan jalur Selat Hormuz. Konsultasi masih berlangsung dan belum ada perubahan status navigasi melalui Selat Hormuz, dan Teheran menyatakan jalur air ini ditutup dan berada di bawah. Amerika telah memberlakukan blokade angkatan laut terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran. Donald Trump juga mengklaim pihaknya mengendalikan selat. Tornado dahsyat menerjang kawasan Wisconsin, Amerika Serikat pada Senin waktu setempat. Akibat tornado, puluhan rumah dilaporkan hancur. Pohon-pohon tumbang dan ribuan warga kini harus bertahan. Melalui pantauan radar, Badan Layanan Cuaca Nasional mengonfirmasi tornado menerjang kawasan Winnebago County sekitar 145 km barat laut. Video ini terlihat puing logam dan serpihan kayu berserakan di jalan raya. Badan Layanan Cuaca mencatat tornado sempat melintas di atas danau County sekitar pukul 12.25 siang. Laporan kerusakan pun terus mengalir dari wilayah Outagamie hingga Winnebago. Badan Layanan Cuaca waspada mengingat potensi badai susulan yang bisa membawa angin kencang melebihi 97 km per jam, hujan es, serta ancaman munculnya tornado singkat di beberapa titik. Tentara Israel, pemirsa, mengklaim telah merusak jaringan terowongan Hamas di jalur Gaza. Dilakukan di sebelah timur kawasan yang disebut Garis Kuning di Gaza Utara. Rekaman udara menampilkan serangan serta kondisi lorong bawah tanah di wilayah Gaza Utara. Mereka telah berhasil menghancurkan terowongan milik Hamas yang membentang sepanjang ratusan meter. Penghancuran terowongan ini dilakukan oleh pasukan Brigade Gaza Utara bersama unit teknik dari Yahalom di bawah komando Divisi ke-99. Operasi tersebut berlangsung di sebelah timur kawasan yang dikenal sebagai Garis Kuning. Sementara itu, Menteri Pertahanan sebelumnya mengklaim bahwa militer telah menghancurkan 83% jaringan terowongan Hamas di wilayah Gaza yang saat ini berada di bawah kendali IDF. Pemirsa, fenomena alam menakjubkan kembali terjadi di pesisir pantai Meksiko. Ribuan penyu lekang atau suaka alam untuk bertelur secara massal. Acara tahunan yang dikenal sebagai Ari Bada ini menjadi perhatian dunia karena melibatkan pelindungan ketat dari aparat keamanan negara. Ribuan penyu zaitun memenuhi sepanjang garis pantai Suaka Playa Escobia di Oaxaca, Meksiko. Penyu-penyu ini secara bersamaan menggali sarang dan bertelur di atas pasir sebelum kembali ke laut lepas. Pendaratan massal ini merupakan yang ketiga kalinya tercatat pada periode musim 2026 hingga 2027. Pantai Escobia kini menjadi lokasi bertelur dan paling utama di dunia. Dan untuk menjaga keberhasilan penetasan telur, pihak Suaka Alam mengutamakan kerjasama dengan warga lokal dalam proses pemantauan dan reboisasi. Pun puncak musim bertelur paling kuat diprediksi akan terjadi pada bulan Oktober dan Desember mendatang. Spesies yang terancam punah ini juga mendapatkan pengawasan ketat di sekitar pantai tempat
Jumlah pasukan dari Sekretariat Angkatan Laut, Garda Nasional hingga Jaksa Agung Federal Meksiko dikerahkan secara khusus untuk menjaga keamanan selama proses Arriba. Pemirsa, ribuan warga memadati jalanan kota Paris saat etape pamungkas. Suasana semakin meriah dengan penampilan para penari dari kabaret legendaris Moulin Rouge yang membawakan tarian cancan sebagai ikon budaya Prancis. Di depan gedung Moulin Rouge, para penari menyuguhkan seni, tradisi, dan atmosfer balap sepeda paling bergengsi dunia. Aksi ini menanti iring-iringan melintas. Salah satu penari Milidang mengaku merasa seperti mengalami mimpi saat bisa menampilkan tarian ikonik Prancis di tengah ajang yang juga menjadi kebanggaan. Tour de France tahun ini, pemirsa, berlangsung selama 3 pekan. Dimulai dari Spanyol pada 4 Juli dengan menempuh jarak lebih 300 km. Balapan berakhir di Champs-Élysées, Paris, dan menutup salah satu ajang olahraga paling prestisius di dunia. Departemen Pelayanan Pemasyarakatan Afrika Selatan kini mengubah wajah penjara lewat program galeri seni. Program ini tidak hanya menjadi wadah rehabilitasi, tetapi juga membekali mereka dengan keterampilan dan penghasilan demi kesempatan kedua di masyarakat. Sejumlah narapidana di Pusat Pemasyarakatan Johannesburg kini disibukkan dengan aktivitas melukis, mencampur warna, serta membentuk berbagai patung karya seni. Kreativitas ini merupakan bagian dari terobosan pemerintah Afrika Selatan yang membuka galeri seni narapidana untuk masyarakat umum. Melalui program ini, para warga binaan diajak untuk menyalurkan emosi secara positif, sekaligus karya yang dipajang di galeri juga dijual, sehingga para narapidana bisa mendapatkan penghasilan sendiri selama menjalani masa hukuman. Program ini diklaim sangat efektif untuk serta mengubah pola pikir negatif pada diri pelanggar hukum. Banyak dari mereka yang merasa lebih optimis dan bertekad untuk menjadi kontributor positif saat bebas nanti. Sejak 3, Afrika Selatan telah membuka 9 galeri seni dan kerajinan tangan di dalam penjara. Fasilitas ini berjalan beriringan dengan pelatihan kerja guna menekan risiko narapidana kembali di masa depan. Di Rumania, suasana abad pertengahan kembali hidup di kota Sigi Soara, di mana di kawasan bersejarah ini untuk mengikuti Sigi Soara Medieval Festival. Acara ini menghadirkan beragam atraksi, mulai dari kostum zaman dahulu, para ksatria berkuda, hingga pertunjukan algojo. Ribuan orang memadati kota tua Sigi Soara dengan mengenakan kostum khas abad pertengahan. Para ksatria berkuda, musik jalanan, suasana Eropa ratusan tahun silam. Festival yang digelar setiap akhir bulan Juli ini berlangsung di kota tua Sigi